Jadi ini tadi jelasan teman-teman. Jadi ketika si Newton ini duduk-duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel jatuh, ya terlepas dari tangkainya itu ke bawah pas menimpa dia gitu. Dia berpikir kenapa kok nggak ke samping, kenapa kok nggak miring ke sini menghindari saya, atau kenapa nggak terbang ke atas apelnya gitu ya. Nah, sudah kelihatan nih slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya sekarang, oke. Okay. Nah ternyata dia menganalisa itu, dia punya suatu dugaan. Anda tahu ini bacanya apa tulisan ini? Hipotesa, Bu. Hipotesa. Oke, seperti tulisan saya nggak terlalu jelek-jelek amat ya, masih terbaca. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu dugaan kuat, nah, gitu ya, dugaan kuat. Nah, bukan dugaan ya, dugaan itu tahu kalau ada dugaan ya. Cuma nanti dugaan yang sangat kuat yang mengarah kepada sesuatu yang mungkin benar lah itu nanti namanya hipotesa. Nah ini dia punya hipotesa kemudian si Newton ini. Nah, jangan-jangan ada suatu suatu apa namanya fenomena di alam ini gitu ya, ada hukum di bumi ini bahwa bumi ini punya gaya tarik gitu kan ya, bumi ini punya gaya tarik gitu ke bawah, jadi akhirnya bumi itu akan menarik benda-benda di sekelilingnya dalam jarak tertentu, dalam jangkauannya itu benda itu akan tertarik ke dalam pusat bumi gitu ya. Nah itu dugaan dia. Nah, ketika nanti ilmuwan atau peneliti itu punya dugaan, maka dia akan melakukan percobaan atau penelitian gitu ya. Dia kemudian akan melakukan penelitian atau percobaan-percobaan untuk menguatkan dugaannya. Nah, ini kan baru satu ya. Nanti kemudian setelah ini dia akan mengulang yang lain. Kira-kira kalau saya lempar benda itu dari bawah batu misalkan akan terus terbang atau jatuh lagi ya. Ternyata satu lagi itu adalah percobaan. Terus saya akan menunggu lagi ya gitu ya. Menunggu lagi benda-benda lain yang jatuh dari atas gitu ya. Oh ternyata benar. Benda-benda yang berada di atas itu ketika nanti dia terlepas dari apa namanya kedudukannya gitu ya, mereka akan jatuh ke bawah, atau bahkan ketika kita melemparkan sesuatu ke atas itu akan jatuh ke bawah lagi gitu ya. Nah itu percobaan-percobaan ini dalam konteks Newton tadi ya. Nah, dalam konteks ilmu yang lain juga gitu, nanti dalam matematika juga gitu, kita akan punya hipotesa atau dugaan kuat tentang suatu apa namanya suatu sifat dalam aljabar misalkan, atau suatu sifat dalam kalkulus misalkan, atau suatu sifat dalam kalau kalau dulu ini Mbah siapa yang menemukan, tahu ini kalian teorema apa namanya ini? Pitagoras. Pitagoras. Beras ya, ini di akar ya sorry. Ini ya. Nah, Pitagoras juga gitu kan. Inilah. Ini tidak kemudian tiba-tiba muncul terinspirasi apa bahasanya apa ilham atau wangsit itu enggak. Tapi ada dia menduga dulu ya, oh ini terus kemudian dia akan mencoba mungkin dalam beberapa ini ya, beberapa bentuk segitiga, beberapa ukuran, ternyata selalu sama menghasilkan sifat yang sama seperti ini. Kalau kita punya sisi ini yang mengapit suatu sudut siku-siku, maka nanti sisi miringnya yang menghadap sudut siku-siku itu adalah akar dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain gitu ya. Itu dicoba-coba, diteliti. Sosial juga sama. Kalau sosial mungkin penelitiannya tentang di ini ya, di manusia melihat fenomena yang terjadi pada apa kehidupan sosial, mungkin dia menggunakan survei dan sebagainya gitu ya. Nah itu penelitian percobaan. Nah ternyata dari penelitian percobaannya dia itu nanti itu akan memunculkan suatu bukti teman-teman. Nah ini kita mendekati apa yang akan kita bahas hari ini ya. Nah ini akan memunculkan bukti dari hipotesanya tadi. Nah bukti nanti ini ada dua kemungkinan teman-teman. Ada dua apa namanya hasil. Yang pertama ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi hipotesanya ini salah gitu ya, dugaannya salah, atau dugaannya benar gitu. Hipotesanya jadi dia salah atau hipotesanya benar. Artinya ketika nanti dia melakukan penelitian atau percobaan-percobaan lanjutan, akhirnya percobaan itu menguatkan hipotesanya dan membuktikan bahwa hipotesanya tadi benar. Nah, maka nanti terbuktilah hukum yang dia atau teorema yang ini ya munculnya kemudian yang disebut sebagai teorema itu teman-teman. Jadi muncullah suatu sifat yang dibakukan. Nah, contohnya tadi teorema kalau di sini berarti teorema
Pitagoras. Ini sudah baku, sudah diterima karena sudah terbukti nanti gitu ya. Atau nanti kalau dalam ini tadi berarti tentang hukum gravitasi, bisa disebut hukum juga, atau postulat itu dan sebagainya gitu ya. Itu adalah tadi dugaan yang sudah melalui percobaan kemudian terbukti benar. Nah, kalau terbukti salah ya berarti dugaan tadi ditolak. Hipotesa ditolak. Ditolak berarti ya sudah dia hanya akhirnya menyangkal dugaannya dia, akhirnya tidak menjadi suatu hukum atau menjadi suatu teorema. Itu kira-kira jalannya penelitian para pencinta ilmu itu ya, para ilmuwan, para matematikawan, saintis dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Lah kemudian istilah-istilah dalam pembuktian itu kita akan punya yang namanya ini teorema tadi, yang maknanya adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya bumi itu bulat gitu ya. Yang dulu awalnya nggak kayak gini. Awalnya dulu itu manusia mengira bumi itu datar gitu ya. Bumi itu datar, dia punya ujung. Makanya dia orang itu nggak berani untuk mungkin berlayar jauh-jauh gitu ya. Maka kemudian ditemukan oleh, kalau nggak salah siapa yang punya kepercayaan bumi bulat itu pertama Galileo ya. Betul nggak? Ada yang ingat nggak? Halo? Nggak ingat ya? Oke, Anda mungkin jarang baca-baca ya. Anda bacanya One Piece, nah, nanti ada Red Land, Green Land gitu ya. Oke. Ini teman-teman, apa namanya? Terus kemudian setelah ada orang yang menyangka, oh kayaknya enggak deh, bumi itu enggak datar. Buktinya matahari itu selalu muncul setiap hari. Kalau datar, jangan-jangan matahari itu banyak itu. Jadi satu datang ke sana, pergi jauh, datang lagi matahari yang lain gitu ya. Tapi karena matahari itu bersinarnya setiap hari teratur, waktunya ya pagi sampai sore terus seperti itu dalam waktu sekitar kurang lebih 12 jam. Selalu seperti itu lah, jangan-jangan ini bentuknya emang bulat gitu ya. Nah, itu baru jangan-jangan dugaan. Terus dibuktikan mungkin dengan berlayar ke timur, terus akhirnya sampai kembali ke arah dia dari arah barat. Nah, itu kira-kira mungkin seperti itu, baru terbukti bumi itu bulat, menjadi suatu teorema gitu ya. Nah, kemudian dalam tadi pembuktian itu ada yang disebut sebagai argumen. Argumen itu adalah rangkaian pernyataan. Jadi isinya adalah pernyataan-pernyataan yang dirangkai, pernyataan logis yang dirangkai akhirnya membentuk suatu bukti. Itu namanya argumen. Terus ada lagi namanya aksioma. Aksioma itu apa? Aksioma itu pernyataan tadi itu, pernyataan yang digunakan untuk membuktikan tadi itu. Ya, jadi kalau argumen itu rangkaian-rangkaian pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataannya itu disebut sebagai aksioma. Itu pernyataan yang digunakan untuk suatu pembuktian itu disebut teorema. Atau dia bisa berasal dari ini ya, berasal dari kebenaran yang diasumsikan. Maksudnya diasumsikan itu gimana? Pokoknya ditetapkan dulu. Ditetapkan oleh atau kesepakatan kira-kira gitu ya. Pak, contoh kesepakatan itu apa sih, Pak? Ya bahasa, atau bahasa itu kesepakatan. Contohnya misalkan kalau kita punya gambar itu ya, manusia itu punya wajah gitu ya, mohon maaf saya nggak bisa gambar. Nah, ini disebut mata gitu kan ya. Ini disebut mata, ini disebut sebagai hidung gitu ya, hidung. Ini disebut sebagai mulut, nah gitu. Buktinya apa? Ini nggak bisa dibuktikan. Oh, ini penamaan nggak dibuktikan. Itu aksioma. Jadi aksioma itu bisa telah dibuktikan sebelumnya atau kebenaran yang bisa diasumsikan atau kesepakatan gitu ya kira-kira. Yang disepakati atau dia diketahui sebelumnya. Gitu. Nah, itu adalah aksioma teman-teman. Nah, yang tadi ini nggak bisa dibuktikan kalau aksioma itu nggak perlu dibuktikan dan memang nggak bisa dibuktikan. Mata ini apa buktinya ini namanya mata? Ya sudah ini kesepakatan nggak bisa dibuktikan. Apa buktinya ini namanya mulut? Nggak bisa dibuktikan gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah aturan penentuan kesimpulan. Nah, ini cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi dalam pembuktian itu kita kan merangkai logika-logika ya, merangkai argumen-argumen. Ini ada pernyataan satu dirangkai, lanjut pernyataan dua dan seterusnya. Nah, ini rangkaian ini nanti akhirnya akan membuat suatu kesimpulan. Kesimpulannya apakah tadi itu terbukti atau tidak, itu teman-teman. Itu aturan penentuan kesimpulan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai lema.
Lemma itu seperti teorema, seperti teori tadi itu, tapi lebih sederhana, tidak terlalu kuat. Kalau ini kan sangat kuat ya, ini luar biasa teorema Pythagoras ini. Ini padahal ditemukan zaman orang itu belum punya komputer, belum punya informasi teknologi ya, masih pakai manual semua ini. Dia menemukan teori Pythagoras ini luar biasa. Ini teorema utama, hasil penemuan yang sangat besar, makanya disebut sebagai teorema. Tapi kalau nanti hasil penemuannya tidak terlalu besar, tapi dia bermanfaat, itu disebut sebagai lemma. Kadang-kadang dia dibuktikan untuk mendukung pembuktian teorema yang lain gitu ya. Itu lemma. Nah, kemudian ada lagi corollary. Apa itu corollary? Dia adalah proposisi atau pernyataan yang merupakan akibat langsung. Kuncinya di sini, dia adalah akibat dari teorema yang dibuktikan. Jadi kira-kira alurnya gini, di sini ada teorema besar, ada teorema utama. Nah, untuk menuju teorema utama itu, kalau dibuktikan secara langsung sulit, maka perlu dibuktikan dulu lemma-lemma dulu, sifat-sifat sederhananya dulu. Sifat-sifat kecilnya dibuktikan, nanti dari beberapa lemma nanti mengarah kepada teorema. Nah, itu alurnya gitu. Nah, kalau teorema sudah ketemu, itu kadang akan menemukan sifat baru itu. Dengan adanya teorema, dengan adanya suatu sifat baru yang ditemukan, itu akan nanti imbasnya, dampaknya adalah akan ketemu sifat-sifat lain yang baru. Nah, itu disebut dengan corollary. Jadi dia di belakangnya teorema. Duluan teorema dulu gitu ya. Corollary, nah, gitu ya. Atau akibat biasanya dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ini konjektur. Bukan konjektur bus ya. Bukan kondektur ya. Konjektur itu adalah pernyataan yang nilai kebenarannya belum diketahui. Jadi ini baru asumsi. Jadi atau bisa dikatakan bukan asumsi sih. Apa namanya? Kayak hipotesa tapi tidak dibuktikan gitu ya. Kalau hipotesa nanti mengarah untuk dibuktikan. Jadi kalau konjektur itu pokoknya ada pernyataan yang orang tidak tahu kebenarannya. Benar atau tidaknya itu karena dia belum diketahui. Itu konjektur. Itu teman-teman. Itu tentang beberapa istilah-istilah dalam pembuktian biar nanti Anda punya gambaran dalam pembuktian. Ada yang mau Anda tanyakan dulu? Ada paham belum? Halo? Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham? Bismillah, sudah, Pak. Ya sudah ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke ini materi utamanya, yaitu pembuktian dalam matematika. Ini sudah saya rekam ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Oke. Nah, ini pembukti di dalam matematika ini tadi ya. Jika kita menyampaikan sebuah pernyataan, ini tidak hanya dalam matematika aja sih. Pokoknya dalam suatu ilmu apapun, dalam bidang apapun itu, jika kita menyampaikan suatu pernyataan atau sebuah pernyataan, maka satu-satunya cara supaya orang percaya dengan apa yang dikatakan adalah dengan membuktikannya. Itu teman-teman. Nah, pernyataan itu baik sulit maupun yang mudah itu membutuhkan pembuktian gitu ya, sorry. Atau dikatakan sebagai proof gitu ya, pembuktian yang valid agar pernyataan tersebut diakui. Nah, jadi bisa dikatakan juga matematika itu merupakan kumpulan pernyataan beserta pembuktiannya yang terkumpul dalam suatu wadah besar dinamakan logika. Kira-kira. Tadi sudah kita sampaikan di awal juga, pembuktian itu apa? Dia adalah langkah-langkah logis. Dia berisi pernyataan demi pernyataan yang saling terkait, yang nanti menuju ke kesimpulan, yang kesimpulan itu akan meyakinkan orang kepada apa yang telah kita katakan, atau teori yang sudah kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak harus menunjukkan dia benar. Kadang-kadang pembuktian itu bisa untuk menunjukkan apa yang dikatakan orang itu salah gitu ya. Misalkan ada si A menyampaikan sesuatu, dia ngomong pernyataan A gitu ya. Dia ngomong suatu pernyataan PX itu. Nah, ternyata dia baru ngomong tapi dia belum bisa membuktikan. Pokoknya saya mau ngomong ini ya, ada kejadian seperti ini atau ada sifat seperti ini. Nah, ada si B nih yang nggak setuju dengan A. Lah, untuk dia tidak setuju dengan A, untuk dia mengcounter atau menyangkal pernyataan dari si A ini, si B ini juga harus punya bukti gitu, kira-kira gitu. Nggak boleh hanya sekedar adu omong tok gitu ya. Asal ngomong antara A dan B, tapi tanpa ada bukti, akhirnya nanti jadi debat kusir.
nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah, ini nanti tinggal yang A ini yang ngomong mau memberikan pembuktiannya apa enggak. Kalau mau memberikan pembuktiannya, berarti pernyataan dia ini benar. Si B nggak bisa menyangkal. Atau sebaliknya, si A nggak bisa memberikan pembuktian yang valid, tapi si B ini yang mau menolak pernyataan si A, justru dia yang bisa punya bukti valid ini. Saya punya bukti valid kalau apa yang kamu katakan itu salah. Nah, gitu. Nah, yang bukti valid dari B ini yang nanti disebut dengan counter example, biasanya gitu. Counter example itu adalah contoh gitu ya, yang mengcounter ini, mengcounter pernyataannya A. Misalkan gini, si A mengatakan bahwa semua sapi itu warnanya putih, gitu misalkan. Semua sapi berwarna putih, gitu ya. Itu kata-kata si A. Si A menyampaikan ini, orang ini bilang, kok bisa kamu bilang gitu? Karena semua sapi yang pernah saya lihat warnanya putih, gitu, kira-kira gitu ya. Nah, itu buktinya si A hanya seperti itu saja. Oke, bagi si A mungkin itu masih dianggap benar. Atau bagi orang-orang lain yang menganggap sapi itu, yang hanya melihat bahwa sapi berwarna putih akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan si A itu benar. Tapi si B punya bukti lain yang valid. Nah, namanya ini counter example. Oh, apa yang kamu katakan itu salah A gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah melihat apa namanya, ada sapi yang warnanya coklat, ada yang warnanya belang gitu ya, hitam dan putih, itu sapi perah itu dan sebagainya. Terus si A bilang, ah bohong kamu, no pic hoax gitu ya. Jadi nggak ada gambar hoax gitu ya. Akhirnya dia mungkin membukakan videonya atau mungkin membukakan foto-fotonya. Asli ini, nggak diedit. Nah, berarti itu valid. Itu mengcounter pernyataannya si A, itu namanya counter example. Oh, dengan demikian, maka pernyataan ini salah. Beruntung ini pernyataan si A ini. Oleh sebab apa? Oleh sebab counter example atau bukti penyangkal dari B yang valid. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Baik sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, ini contoh lain adalah setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil. Ini masalah pernyataan-pernyataan ya. Ini perkara salah atau benar lah, itu perlu dibuktikan. Yang A ini benar atau salah ini? Salah, Pak. Salah, Pak. Malah Berarti kalau salah, ada harus punya bukti dong. Buktinya apa? 2. 2 itu prima ya. Ya. Sampaikan yang baik dong, jangan 2 gitu tok, gimana nanti? Kira-kira gimana cara membuktikan atau menyampaikan bahwa itu salah gimana? Ada bilangan prima yang bukan bilangan ganjil, yaitu angka 2. Oke, gitu ya. Jadi lebih lengkap sampaikan dengan lebih lengkap supaya orang itu percaya kepada kita gitu ya. Tapi nggak apa, kita kan generasi instan ya. Buktinya apa? 2 Pak. Nah, pokoknya 2. Dianggap orang nanti pokoknya harus paham dengan apa yang kita katakan. Itu teman-teman. Kadang-kadang kita berasumsi seperti itu ya, bahwa dengan kita ngomong, kita apa namanya, ngelantur, kadang kita itu berharap orang paham dengan kita gitu ya. Tapi kita nggak mau paham dengan orang lain gitu. Kuis namanya. Apa namanya? Ya, kita harus paham dengan orang lain juga, bahwa orang itu tidak semua bisa memahami kita dengan cepat gitu ya. Itu bentuk pemahaman kita kepada orang lain. Nah, makanya kita perlu mengatakan dengan kata-kata yang lebih jelas. Itu bentuk pemahaman kita kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang juga mau memahami kita gitu. Ibunya tadi itu, oh ini salah, kenapa? Karena ada bilangan prima yang tidak ganjil, yaitu adalah bilangan 2. Itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Bahwa jawaban ada 2 ini sudah mengarah kepada kebenaran. Hanya cara mengungkapkan saja itu ya, yang perlu ditambahin sedikit lagi biar lebih pas gitu. Nah, ini artinya belajar kalkulus sudah sampai sini. Jika fungsi f kontinu maka f dapat diturunkan atau diferensiabel. Nah, sampai sini belum belajar kalkulusnya. Ini benar atau salah? Belum sampai sini? Belum. Oh belum. Oke, berarti nggak tahu juga. Ini jadi masih hipotesa. belum tahu Pak. Tapi nanti Anda akan ketemu sampai sini nanti kalkulusnya. Akan sampai sini. Masalah kontinuitas dan diferensiabel. Anda sekarang kan kalkulus diferensial ya, betul ya? Ya, Pak. Oke, nah. Terus sekarang ini ada pada 2300 tahun yang lalu ada Mbah Euclid itu ya. Dia berkata, seorang ilmuwan bernama Euclid, jika fungsi f konvergen maka f mempunyai limit. Nah,
Ini kata-katanya Euclid. Anda mungkin belum paham convergent apa sih, ini nanti di kalkulus 3. Kalau limit mungkin dia di kalkulus 1 ada ya. Ini Anda sekarang sedang belajar limit, tapi convergent itu Anda belum belajar. Dan ini label terbesar ini dalam teori graf, nanti Anda akan dapat pembelajaran tentang teori graf. Label terbesar dari suatu graf bintang dengan pelabelan vertex berbasis jarak adalah 4. Apa sih ini? Gitu. Sebenarnya ada graf, gitu, graf bintang itu seperti ini bentuknya. Ini ada vertex atau titik di tengah, kemudian ada titik-titik di sampingnya. Ini namanya star graph. Graf star itu ya, graf bintang. Nanti diberi label di sini berbasis jarak 0, 1, ini mungkin 1, ini 1 atau gimana itu nanti, sehingga nanti dia akan menghasilkan nilainya maksimal itu 4 itu nanti. Nah, pernyataan seperti ini perlu dibuktikan teman-teman. Atau teori Euler juga ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Ini teorema Euler. Bunyinya ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Maksudnya bilangan prima itu jumlahnya tak terhingga. Nah, sampai detik ini kita tidak bisa mencari bilangan prima. Yang kita lakukan adalah mengecek suatu bilangan apakah dia prima atau bukan, itu aja yang bisa kita lakukan. Tapi kita nggak bisa menemukan bilangan prima. Nah, tahun 2008 dulu itu ada seorang yang menemukan bilangan prima dengan digit terbesar. Jadi digitnya itu ada sebanyak 13 juta digit, teman-teman. Ini digitnya loh ya. Bukan bilangannya sekitar 13 jutaan, bukan. Kalau bilangannya 13 jutaan, mungkin bilangan primanya mungkin ini ya, gitu ya, mungkin ini ya. Nah, kan ini bilangan, ini bukan, ini nilai bilangannya segini, tapi yang dimaksud bukan itu, tapi digitnya. Di bilangan itu diurutkan digitnya nanti sebanyak 13 juta itu. Nah, itu bilangan prima terbesar yang sudah ditemukan sampai tahun kemarin 2008 itu. Nah, nanti meskipun seperti itu, meskipun baru sampai itu yang ditemukan, tapi matematikwan yakin bahwa mungkin kita bisa menemukan bilangan prima dengan digit yang lebih besar dari itu, bisa 15 juta digit, 20 juta digit, dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi sudah ada teorema ini, sudah diyakini bahwa ada tak hingga banyak, berarti akan memungkinkan kita menemukan bilangan yang lebih besar dari ini, karena tak terhingga banyaknya. Kalau ini sudah paling besar, itu namanya berhingga. Kenapa berhingga? Karena ini sudah paling besar, berarti nggak ada yang lebih banyak dari ini. Berarti itu bisa dihitung. Tapi kalau ini mengatakan ada tak hingga, berarti masih ada kemungkinan bilangan prima yang lain lagi. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi kita yakin apa yang dikatakan dengan Euler. Kenapa yakin? Nah, karena Mbah Euler ini sudah membuktikan ini ya, membuktikan apa yang dikatakannya. Sudah terbukti ini. Kalau ini terbukti secara valid, maka ya sudah, kita nggak bisa menolaknya. Kecuali kita bisa menyangkal dia dengan counter example lagi. Lah itu teorema ini akan runtuh nanti. Mungkin disangkal oleh yang namanya anggota kelas ini, namanya ada yang siapa di sini ya. Di sini ada yang namanya Mas Faza tadi misalkan, menjadi nanti teorema Faza itu nanti. Teorema Faza yang menyangkal teorema Euler. Karena dia menemukan counter example, dia bisa menemukan bilangan prima terbesar itu misalkan. Nah itu nanti dia baru, tapi harus dengan bukti, nggak ngawur ya menemukannya. Baru teorema sebelumnya runtuh. Tapi selama belum ada orang yang menyangkal pernyataan ini, yang menggagalkan teorema ini, maka tetap berlaku ini sampai kapanpun teorema itu. Ya teman-teman, logika di dalam matematika. Ini buktinya nanti Anda baca sendirilah ya. Kita akan lebih cepat saja di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan semoga Anda masuk ke matematika bukan termasuk yang salah jalan. Nah, karena banyak orang awam itu berpendapat, ada orang matematika jangan seperti orang awam ya. Jadi berpendapat bahwa yang jago matematika itu adalah orang yang hebat matematikanya atau yang menghitung dengan cepat. Ada yang masih punya gambaran seperti itu? Enggak ya? Atau ada yang pernah menganggap seperti itu matematika? Pernah. Pernah ya, dulu gitu ya. Pokoknya matematika itu tentang hitungan semua itu ya mungkin ya. Betul. Betul ya? Atau bahkan mungkin sampai sekarang
atau mungkin suatu saat nanti Anda jadi sarjana, atau mungkin Anda jadi dosen, itu teman Anda ada yang menganggap, oh anak matematika itu kepalanya penuh dengan angka gitu. Pernah dari istilah seperti itu? Iya, Sering Pak. Iya. Jadi dikira matematika itu hanya tentang angka. Iya. Oh, kepalamu hanya isinya angka saja masuk matematika itu. Bahwa itu pernyataan yang sangat salah. Sangat salah sekali ya, ini salah. Karena matematika itu bukan tentang hitungan saja. Itu namanya pelajaran berhitung nanti. Kalau di luar negeri namanya aritmetik gitu ya pelajarannya nanti. Nah, apa namanya? Kalau matematika itu ya berisi banyak hal, bisa pengambilan keputusan, bisa nanti penyelesaian permasalahan, bisa program linear gitu ya. Bisa nanti optimization itu optimasi, jadi dia menentukan nilai menentukan keuntungan maksimal atau meminimalkan biaya dan sebagainya. Itu matematika. Pengambilan kesimpulan pun itu kan tidak hanya digunakan dalam matematika, dia digunakan dalam bidang hukum, dalam bidang komputasi, dalam bidang elektronika, robotik dan sebagainya. Itu adalah aplikasi matematika itu. Dalam hal apa ya, pengambilan keputusan tadi, karena dia tentang logika gitu ya. Nah itu yang kita jangan sampai ikut-ikutan salah paham tentang matematika gitu ya. Jadi matematika itu tidak sempit, tidak hanya masalah angka dan perhitungan. Nah, semoga nanti Anda nggak pindah jurusan setelah saya bilang ini ya. Semoga Anda justru semakin yakin, saya lebih senang seperti gitu ya. Saya menjadi lebih semangat di matematika karena saya tidak hanya akan menemukan angka saja gitu. Saya tidak hanya akan belajar masalah angka, tapi saya akan belajar banyak hal di matematika. Semoga Anda akan semakin semangat gitu ya. Itu teman-teman. Nah ini dia ya. Lah yang jago itu seperti apa? Lah yang jago itu adalah dia yang mungkin bisa membuat suatu pernyataan baru, atau suatu penelitian baru, atau suatu teorema baru yang orisinil. Yang orisinil itu maksudnya apa? Itu murni dari hasil pemikiran dia sendiri atau perenungan dia sendiri, dan ini yang penting juga bisa membuktikan secara valid gitu. Itu 3 hal ini. Langkah-langkahnya apa tadi? Dia mungkin punya ide, dia punya hipotesa, dugaan kuat tentang satu sifat apa yang baru gitu. Kemudian ide itu murni dari dalam dirinya, dari dalam pikirannya, bukan ide orang lain yang dia comot. Dan dia bisa membuktikannya kepada khalayak, sehingga teori dia itu bisa diterima. Nah itu orang yang keren dalam matematika. Contohnya siapa ya tadi? Euler, kemudian ada siapa? Pythagoras itu ya. Kemudian ada banyaklah pokoknya ya. Ada banyak sekali. Kalau orang-orang dulu ada Al-Khwarizmi ya, yang menemukan algoritma dan sebagainya. Nah itu teman-teman, itu adalah jago matematika seperti Pak. Sekarang apa kita bisa sampai ke sana? Ya suatu saat kalau Anda menemukan sesuatu yang sangat fenomenal, mungkin Anda akan namanya diabadikan, karena itu dipakai banyak orang. Tapi nggak sampai ke sana pun juga nggak masalah. Anda menemukan hal kecil yang nanti bermanfaat untuk dalam dunia aplikasi mungkin gitu ya, atau dalam ilmu yang lain juga itu, meskipun nama Anda nggak sebesar Pythagoras, Euler, Newton, Einstein itu ya, tapi nanti Anda akan tetap punya jariah gitu ya. Kalau dalam agama itu ada istilahnya amal jariah. Selama ilmu Anda itu bisa dimanfaatkan orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir gitu ya pada diri Anda. Itu teman-teman. Nah, ini ada Riemann juga ya. Riemann ini seorang matematikawan. Dia bahkan mendapat julukan seorang dewa matematika gitu ya. Jadi artinya ini untuk apa namanya, untuk memberikan optimisme kepada kita bahwa kadang-kadang memang seorang ilmuwan, seorang matematikawan tidak kemudian dia selalu bisa menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Seseorang punya hipotesa tadi itu seperti yang saya ceritakan di sini tadi itu. Seseorang punya hipotesa ini tadi ya. Nah, kadang-kadang orang itu hanya punya dugaan saja. Dia menemukan satu dugaan yang sangat kuat gitu ya, akan suatu fenomena di alam atau fenomena ilmu tertentu, tapi dia sulit untuk membuktikannya gitu. Dia nggak bisa membuktikannya. Tapi dugaannya itu sudah menuju kepada kebenaran itu nggak masalah. Artinya sudah ada proses kita untuk berpikir, itu sudah bagus. Kita sudah
termasuk pecinta ilmu, karena kita sudah menghubungkan fenomena dengan inspirasi keilmuan tadi gitu ya. Kadang-kadang orang yang nggak cinta ilmuwan abe ya, kejatuhan apel ya alhamdulillah makan aja itu langsung dimakan gitu ya. Itu kalau nggak jatuh semua saja ya gitu ya, bisa dijual gitu ya. Itu kalau nggak cinta ilmu. Ya, kalau pencinta ilmu ada fenomena yang dia alami itu akan menginspirasi suatu ilmu. Nah ini ternyata Riemann itu ya, namanya Riemann. Riemann itu yang bikin integral teman-teman. Besok kalau Anda belajar kalkulus integral semester 2, kalau kita kan belajar gini ya. Nah, ini ya. Integralnya berapa? X kuadrat plus C. Ini salah satunya, ini menuju ke sini adalah dengan integral Riemann namanya. Integral Riemann. Nanti ada besok Anda akan dijelaskan di kalkulus, nggak usah saya jelaskan sekarang. Lah, Riemann ini meskipun dia orang yang hebat, ternyata dia juga punya pernyataan atau dugaan yang kuat, tapi dia nggak bisa membuktikan sendiri pernyataannya sendiri. Saya dianggap lucu ya, ini keren sebenarnya ya. Saking hebatnya dugaannya dia itu, bahkan dia nggak bisa membuktikan sendiri itu. Nah, hipotesis saya disebut dengan hipotesis Riemann ini, hipotesa Riemann atau hipotesis Riemann ini. Atau apakah kemudian dengan tidak sanggupnya dia membuktikan ini dia dianggap sebagai orang yang gagal atau bodoh atau tidak itu? Itu tetap orang yang sangat hebat karena penemuannya yang lain sangat banyak. Ada integral Riemann, ada nanti hal-hal yang lain gitu ya. Hanya tapi saat dia punya satu hal yang dia nggak bisa membuktikannya, tapi dia sangat yakin dengan dugaannya itu, gitu ya. Tuh, dan ini kadang-kadang menjadi di open gitu ya, di open problem. Nanti dia memberikan kesempatan kepada orang untuk membuktikannya gitu. Kalau dalam penelitian seperti itu, ada namanya open problem. Silahkan, saya punya hipotesa ini, siapa yang kira-kira bisa membuktikan? Nanti orang lain akan berlomba-lomba untuk membuktikannya. Hal itu suatu hal yang penting. Nah, pernyataannya salah-salah nggak penting, yang ngapain gitu ya. Anda misalkan ngelantur, silahkan dibuktikan ya. Buat apa gitu ya, nggak penting gitu ya. Tapi kalau pernyataan Anda sangat berbobot tentang keilmuan dan tentang sesuatu yang bermanfaat, nanti orang akan tertarik. Itu teman-teman tentang tadi ya, itu baru pengantar ya. Kita sudah sampai jam berapa? Setengah 9. Apa yang penting wadahnya, pemahaman awalnya Anda harus paham dulu. Nanti kalau enggak, nanti semakin ke belakang semakin bingung Anda. Nah, ini tentang isi dari pembuktian tadi sudah ya saya berikan tadi. Tentang ini tadi sudah saya berikan. Tadi jangan sampai dilupakan, ini tadi penting ya. Yang ini masalah ada argumen, aksioma, ada penentuan kesimpulan, lemma, corollary gitu ya. Kemudian ini ada suatu pernyataan, kadang-kadang teorema itu berasal atau muncul dari pernyataan yang lain. Contohnya tadi kan, corollary kan, dia suatu teori atau sifat yang munculnya adalah akibat dari teorema yang lain gitu ya. Nah, kalau seperti itu terus, teorema berasal dari teorema yang lain, terus pangkalnya di mana gitu ya? Di mana titik mulainya? Gitu ya. Nah, ini titik mulainya adalah dari aksioma atau postulat. Mohon maaf tadi salah ya saya. Postulat tadi saya katakan dia seperti teorema, salah. Postulat itu justru sama seperti aksioma. Mohon maaf tadi saya revisi yang di awal tadi. Jadi dia sama seperti aksioma. Apa itu gitu ya? Tadi itu. Ini adalah fakta-fakta fundamental. Sekarang ini lebih saya khususkan. Kalau di sini tadi saya bicaranya secara lebih umum dalam keilmuan apapun. Di sini ada kata-kata matematikanya karena ini kita langsung masuk dalam bahasanya lebih khusus dalam bidang keilmuan kita dalam matematika. Maka aksioma itu adalah fakta-fakta fundamental atau mendasar ya, fundamental mendasar dari matematika yang diyakini kebenarannya tanpa perlu dibuktikan. Nah, itu teman-teman. Itu adalah postulat atau aksioma. Kalau dalam hal umum contohnya tadi itu. Kalau dalam hal umum contohnya ya kayak kita punya ini tadi. Nah, tadi sorry. Ini disebut mata gitu ya. Yang di sini itu disebut mata untuk melihat. Ini hidung, ini mulut untuk bicara. Itu adalah aksioma. Jadi dia adalah kesepakatan, terus dia sesuatu yang diyakini kebenarannya gitu ya. Atau mungkin oleh orang-orang dulu mungkin pernah dibuktikan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu dibuktikan karena dia ini ya sesuatu yang diyakini, diimani gitu.
Nah, makanya ini kadang-kadang disebutkan aksioma itu merupakan iman di dalam matematika. Maksudnya apa sih Pak? Kok iman? Maksudnya ya dia diyakini gitu, diyakini benar gitu ya, nggak perlu dibuktikan. Itu teman-teman. Nah, dari aksioma inilah matematikawan itu bergerak, mengeksplor hal-hal baru. Jadi ada aksioma tadi, ada muncul hal-hal baru, kemudian akan dieksplor. Kira-kira terkait dengan hal baru itu ada sifat apa yang melekat padanya. Contohnya kalau di sini tadi ya, aksiomanya adalah ini kan ya. Aksiomanya adalah ini disebut sebagai mata, fungsinya untuk melihat. Nah, nanti orang akan mengeksplor sifat-sifat mata itu apa gitu kan ya. Atau cara kerja mata itu apa? Cara kerjanya bagaimana? Kira-kira di dalamnya nanti ada unsur-unsur apa di dalam mata itu. Nah, itu adalah proses penelitiannya di sini. Kalau ini penamaan nggak perlu dibuktikan. Kalau ini mata untuk melihat, nah itu adalah penamaan dan aksioma. Tapi nanti yang dieksplor adalah tadi sifat-sifat mata itu apa, bagaimana, cara kerjanya bagaimana, unsur-unsur di dalamnya itu bagian-bagiannya atau komponen-komponennya apa, masing-masing berfungsi sebagai apa. Terus nanti ada kejadian lain lagi, ketika dia kena apa jadi bagaimana, ketika dia kena air jadi bagaimana, ketika dia jadi benda keras jadi bagaimana. Itu adalah sesuatu yang bisa dieksplor, nanti jadi teori-teori baru. Kira-kira kalau dalam hal umum seperti itu. Saya memberikan gambaran umum supaya Anda mudah difahami dulu ya. Nah, kalau langsung ke matematika mungkin agak berat nanti, agak sulit difahami. Yang dalam matematika contohnya ini, aksioma Peano namanya. Jadi dalam teorema Euclid tadi itu, untuk membuktikan bahwa tidak ada bilangan prima terbesar tadi ya kalau nggak salah ya, itu menggunakan aksioma Peano ini. Bagaimana bunyinya aksioma Peano? Ini bunyinya, bahwa A itu tidak sama dengan A plus 1. Nah ini ya. Ini aksioma. Jadi Pak ini kan gampang Pak. Nah, sekarang buat kita gampang. Karena sekarang kita sudah sangat paham tentang perhitungan, tentang variabel, tentang persamaan, tidak samaan. Bayangkan orang yang dulu hidupnya dalam zaman sebelum Masehi mungkin gitu ya. Belum paham tentang perhitungan modern seperti saat ini gitu ya. Bahkan dulu belum ditemukan bilangan nol kan. Bilangan nol kan baru di zaman abad-abad pertengahan. Setelah ilmuwan muslim itu zaman-zaman Al-Khwarizmi itu ya. Nah itu orang menemukan sesuatu seperti ini itu sudah luar biasa, bahwa A itu tidak sama dengan A plus 1 gitu ya. Itu. Nah, apa namanya? Ini tadi yang aksioma digunakan untuk melakukan pembuktian teorema Euclid tadi itu. Kemudian untuk membuktikan teorema Euclid kita juga harus tahu yang disebut dengan apa sih definisinya bilangan prima. Nah, ini namanya definisi bilangan prima. Itu juga dibuktikan, digunakan, dibutuhkan untuk melakukan pembuktian. Kok dibutuhkan kenapa Pak? Lah bagaimana kita mau membuktikan kata-katanya Newton tadi gitu? Bagaimana kita mau membuktikan kata-kata ini kalau kita nggak tahu definisinya gitu kan ya? Yang ini kita buktikan kan ini ya. Ada tak hingga banyak bilangan prima? Ada kata-kata bilangan prima di sini. Nah kalau kita nggak tahu definisi dari bilangan prima, ya kita nggak bisa membuktikannya itu loh. Seperti tadi orang bilang bahwa semua sapi itu berwarna putih. Tapi orang nggak tahu sapi itu apa, ya nggak bisa gitu. Dia harus tahu sapi itu apa dulu. Tahu definisi sapi itu seperti apa, wujudnya sapi itu seperti apa, itu baru dia bisa mengatakan suatu sifat atau teorema dan bisa membuktikan. Nah, apa itu definisi? Nah, ini definisi adalah istilah teknis atau terminologi di dalam matematika. Tadi, mohon maaf kalau kadang-kadang definisi ini agak dekat dengan aksioma juga sih. Agak dekat dengan aksioma. Definisi tadi lah, kalau saya gambarkan tadi, ini ada wajah. Nah, ini ada mata kan. Definisi itu gini. Misalkan apa ya? Ini mata itu organ ya? Organ atau bukan ya? Organ ya. Organ di wajah itu misalkan berbentuk seperti itu gitu ya, berbentuk itu ada putihnya, di dalamnya ada hitam-hitamnya atau warna biru kalau orang luar atau dan sebagainya, digunakan untuk melihat atau digunakan untuk sebagai indera penglihatan, itu disebut mata. Nah, ini definisi. Jadi rangkaian ini
istilah teknis ini adalah definisi namanya. Organ di wajah berbentuk ya, seperti itulah ya, seperti apa itu ya, seperti sabit itu ya, digunakan untuk melihat, disebut mata, itu definisi. Nah, di dalam definisi itu kadang-kadang dia memuat aksioma tadi. Aksiomanya apa, Pak? Aksiomanya ya mata itu tadi. Penyebutan bahwa benda itu mata itu adalah aksioma. Tapi secara utuh penyebutan kalimat seperti ini itu disebut sebagai definisi. Itu teman-teman. Udah paham belum Anda maksudnya ini sampai sini? Paham, Mbak. Cukup Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Izin bertanya, Silakan Mas. Silakan apa? tadi yang pas di awal itu sih, kan ketika Newton itu dia melihat apel jatuh ke bawah, terus dia memiliki hipotesa bahwa ada sesuatu yang menarik apel itu jatuhnya ke bawah kan, Mbak? Nah, Iya. pertanyaan saya, setelah Newton itu menemukan gaya gravitasi, lalu bagaimana kok bisa menghitung bahwa percepatannya itu 9,8 gitu loh. Oh, mau tanya itu Mas? Nah itu maksudnya cara berpikirnya itu bagaimana kok misalkan kok bisa kepikiran seperti itu? Apakah nanti dari perhitungan kalau misalkan benda jatuh dari atas, kalau misalkan waktu sekian itu ketinggian sekian itu atau bagaimana, Pak? Ya, itu sudah ilmu tambahan, maksudnya ilmu fisika, Mas. Saya di sana tadi cuma menyampaikan tentang masalah ininya aja ya. Oh. Bahwa saya menyampaikan di sini penjelasan tentang alur suatu penelitian, alur munculnya suatu teori baru gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah khusus tentang fisika, nanti Anda sekarang dapat fisika dasar toh? Iya, Pak, ada. Nah, nanti tanya ke Pak fisika dasar aja. Bapak apa Ibu? Siapa namanya? Fisdas siapa? Dosennya? Bu Henry, Pak. Nah, Bu Hendri. Kan tanyakan Bu Hendri ya. Bu, gimana sih Bu bisa sampai menghitung 9,8? Nah, ini kalau saya yang menjawab malah salah nanti. Kalau ya kira-kira kalau mau percobaan, ini tadi di percobaan ini tadi kan, percobaannya nanti dia menjatuhkan sesuatu dari atas. Hitung pakai stopwatch. Dulu udah ada stopwatch atau belum ya? Dijatuhkan benda dari atas ke bawah, seret itu nanti sampai bawah ini total waktunya berapa sih gitu kan? Itu Mas, kira-kira Mas. Dan lagi lebih jauh, lebih tinggi lagi, benda jatuhkan ke atas lagi, ketinggiannya berapa, waktunya dibutuhkan berapa. Itu masuknya ke ranah ini nanti, ke ranah percobaan atau penelitian ini, Mas. Itu Mas ya. Baik, Pak. Oke, tapi nggak apa, bagus itu Anda bertanya, berarti Anda terinspirasi. Mungkin Anda pertanyaan ini karena Anda pengen melakukan percobaan secara utuh ini ya. Nah, silahkan. Maka dari itu, pelajarilah biografi tokoh-tokoh ini, para ilmuwan ini. Pelajarilah jalan hidup mereka, pelajarilah usaha-usaha yang mereka lakukan, penelitian-penelitian yang mereka lakukan itu ya. Itu akan sangat memberikan inspirasi buat Anda untuk belajar gitu ya, sebagai seorang matematikawan. Itu bagus Mas nanti Mas. Cuman mohon maaf ya, kalau saya menyampaikan secara detail itu bukan ranah saya kalau masalah gravitasinya. Karena saya ingin menjelaskan ini aja, alur dalam keilmuan saja. Gitu Mas maksudnya. Paham ya Mas ya? Iya, Pak, paham, Pak. Oke, itu apa? Ini bagus Mas. Silahkan nanti kalau buka YouTube ya YouTube-nya digunakan untuk mendengarkan atau menyimak tentang penelitian-penelitian atau tentang biografi tokoh gitu ya, discovery misalkan dan sebagainya, gitu nanti kita akan lebih punya wawasan yang sangat luas nanti. Itu teman-teman terus masalah yang tadi, masalah definisi dan aksioma, ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Baik. Nah, jadi nanti gini berarti kesimpulan itu, pembuktian itu pada umumnya nanti akan berisi beberapa hal, terutama 3 ini biasanya. Apa yang kita gunakan dalam pembuktian? Nanti kita bisa menggunakan teorema yang lain,
Teorema lain tuh bisa berarti tiga hal tadi ya. Teorema itu bisa dalam wujud lema, kalau dalam artikel atau dalam jurnal, bisa berwujud teorema juga, dinamakan sebagai teorema, atau bisa dinamakan sebagai corollary tadi itu. Jadi istilah-istilah untuk teorema itu banyak tadi ya. Jadi dia untuk kita untuk membuktikan teorema bisa menggunakan lema atau teorema itu sendiri atau corollary yang lain. Maksudnya yang mendukung untuk membuktikan apa yang ingin kita buktikan, gitu ya. Yang terhubung, yang punya kaitan, yang nggak bisa kita menggunakan teorema lain yang nggak ada kaitannya. Membuktikan apa namanya? Membuktikan sapi tadi berwarna-warni dengan Pitagoras ya nggak ada hubungannya gitu kira-kira ya. Harus yang ada hubungannya. Kemudian aksioma, nah berarti selain menggunakan teorema lain, kita juga melakukan pembuktian dengan aksioma tadi itu. Kenapa? Karena kita butuh tadi sesuatu itu disebut sebagai apa, dinamakan apa, ya. Terus diyakini dia punya sifat bagaimana. Itu adalah aksioma. Itu bisa kita gunakan untuk pembuktian. Atau kita juga membutuhkan definisi tadi itu. Kalau kita ingin membuktikan membuktikan bahwa ada tak hingga banyak bilangan prima, ya berarti bilangan prima itu apa, kita harus tahu dulu definisinya. Kita membuktikan bahwa sapi itu berwarna putih, ya, contohnya ya, hipotesa tadi itu. Kita harus tahu definisi sapi dulu gitu ya. Kita membuktikan teorema Pitagoras, ya kita harus tahu dulu definisi segitiga itu apa gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu definisi segitiga, bagaimana kita membuktikan teorema Pitagoras gitu kan. Nah itu. Kita harus tahu definisi sudut dan sebagainya. Sudut siku-siku definisinya apa? Itu teman-teman. Itu yang kita butuhkan. Nah, pun belum tentu semua itu harus ada dalam pembuktian. Artinya apa? Itu sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan. Jadi pembuktian itu fleksibel ya. Pokoknya dia berisi rangkaian langkah-langkah logis. Yang langkah-langkah logis itu bisa berisi pernyataan, bisa pernyataannya berwujud teorema atau definisi atau aksioma gitu ya. Jadi buktian itu ada yang ini ada teori atau teorema. Teorema bunyinya apa? Bla 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 gitu. Ini buktinya apa? Nah, nanti bla 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 gitu ya, bla 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 itu. Ini akhirnya terbukti gitu. Nah, pokoknya di sini langkah-langkahnya logis, saling terurut, saling sambung menyambung antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain gitu ya, sehingga orang itu omonganmu nggak nyambung gitu. Karena apa? Karena kita ngomong banyak tapi ini nggak saling tersambung, orang mumet nanti nggak paham apa yang pusing orang, nggak mudeng yang apa kata kita katakan. Jadi ini harus saling tersambung, ini dengan ini harus saling tersambung, ini dengan ini harus saling tersambung gitu ya. Ini bisa isinya tadi itu teorema lain atau aksioma atau definisi dan sebagainya, atau argumen-argumen logis yang bisa kita susun sendiri sampai kita bisa membuktikan apa yang dinyatakan di sini. Itu teman-teman. Nah, ini pembuktian dilakukan membuat orang percaya dan yakin mengenai suatu hal di dalam matematika. Ini kalau kita bicara matematika. Nah, kalau pembuktian valid membuat orang mustahil menemukan counter example. Jadi apa namanya? Orang percaya ketika apa, atau teori kita diakui ketika apa, ketika tadi itu mustahil ditemukan counter example-nya. Maksudnya orang nggak mungkin menyangkal kita. Contohnya tadi kalau kita mengatakan sapi itu warnanya pasti putih gitu. Orang bisa menyangkal, berarti bukti kita nggak valid. Kenapa? Karena bukti kita yang kita katakan kan, karena selama saya hidup, saya hanya melihat sapi berwarna putih. Lah itu nggak valid buktinya. Karena orang masih bisa menyangkal, itu kan yang kamu lihat. Tapi saya pernah melihat yang lain, orang lain juga pernah melihat yang lain. Itu bukan kamunya yang valid, tapi kamunya yang kuper gitu ya, mungkin kurang wawasan gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian jadi teorema Euclid dan teorema Pythagoras ini sudah dibuktikan sebelum Masehi ini, 2500 tahun yang lalu. Ini ada kata-kata yang agak ekstrim, tapi memang ya bisa agak lebih, tapi memang benar itu. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat sekalipun gitu. Karena ini sudah dibuktikan
sudah baku kayak gini itu ya, hukum Pythagoras ini sudah baku, sudah dibuktikan, dan memang nggak bisa ditemukan counter example-nya. Atau silakan kalau bisa nanti Anda bisa menemukan segitiga siku-siku yang ternyata dia nggak berlaku hukum Pythagoras ini. Nah, itu nanti Anda akan menjadi keren nama Anda. Tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Karena sudah terbukti dan sangat valid ini hukum ini. Itu teman-teman tentang pembuktian awalannya. Nah, cara-caranya ada banyak hal. Ini ada 3 hal setidaknya yang dalam matematika, ini dalam matematika saja ya. Kalau dalam ilmu yang lain nanti bisa dengan yang lain. Bisa dengan penelitian, percobaan, bisa dengan data gitu ya. Sebenarnya statistika, bicara masalah data, maka pembuktiannya ya dengan data. Sosial biasanya sosial ya nanti dengan melakukan percobaan-percobaan sosial gitu ya. Nanti ya dengan data lagi hubungannya gitu ya. Data-data yang sangat banyak yang itu mendukung hipotesa terbukti akhirnya. Tapi kalau dalam matematika yang lebih pure, lebih murni, matematika teori, nanti kita seringnya menggunakan 3 hal ini. Apa itu? Yaitu pembuktian dengan bukti langsung, pembuktian dengan bukti tak langsung, nanti tak langsung itu ada kontraposisi dan kontradiksi, dan nanti pembuktian dengan induksi matematika. Ya, nah nanti ini pembuktian langsung itu kita biasanya kalau teori atau hukum dan sebagainya itu dia bunyinya menyerupai suatu implikasi teman-teman. Seperti halnya tadi yang dikatakan Julio tadi kan, terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Nah itu ya, terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Nah itu mungkin bukan implikasi sih. Yang implikasi yang apa ya? Yang tadi itu ya. Yang jika f tadi ya, jika f continue, maka tadi kan ada jika fungsi f itu continue gitu ya dalam kalkulus diferensial tadi, maka f diferensiabel atau dapat diturunkan. Nah ini kan implikasi nih. Jika p maka q gitu ya. Nah kalau kita melakukan pembuktian ini dengan pembuktian langsung, maka langkah-langkahnya adalah kita berawal dari P. Jadi yang diketahui itu adalah P-nya dulu. Pernyataan P itu sebagai yang diketahui. Kemudian dengan langkah-langkah logis, dengan menguraikan ya P itu. P. Nah, diketahui P. Sorry, ini. Nah, nanti langkahnya bagaimana untuk membuktikan? Uraikan sifat-sifat P gitu ya. Dia punya sifat-sifat apa? Nah, sifat-sifat tadi bisa kita ambil dari teorema yang lain tentang P yang terkait dengan P, teorema yang terkait dengan P, atau dia bisa dari definisi P itu apa gitu ya. Definisi P atau aksioma-aksioma yang melekat pada P gitu. Aksioma-aksioma dari P. Pokoknya ini kita explore semua. Kita explore apa sih yang dimiliki oleh P gitu kan. Kemudian ini kita susun nanti menjadi argumen-argumen logis. Menjadi pernyataan A, pernyataan B, pernyataan C, sampai akhirnya argumen kita itu mengarah kepada kenyataan Q gitu kan. Nah, nanti pasti kalau kita pintar nanti terbiasa, nggak harus pintar banget sih. Setiap orang pintar ya. Kalau sudah terbiasa, pintar pun kalau nggak terbiasa nanti bingung. Terbiasa melakukan pembuktian, kita akan bisa menyusun ini tadi fakta-fakta yang kita dapatkan dari P, yang akhirnya kita bisa menyusun fakta-fakta itu untuk bisa menyimpulkan bahwa betul loh terjadi Q gitu. Itu adalah bukti langsung. Dia memang dari sebabnya dulu atau dari antecedennya dieksplor sampai menghasilkan Q. Itu pembuktian langsung. Paham ini langkahnya kira-kira? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, contohnya ini, contoh sedikit aja yang gampang. X plus 2 sama dengan 5, maka X sama dengan 3. Nah, ini kan diketahui X plus 2 sama dengan 5. Yang akan dibuktikan adalah ini. Berarti awalnya, startnya di sini, finishnya nanti di sini gitu. Nah, gimana berarti ini yang kita uraikan, ini yang kita otak-atik. X plus 2 ini kita otak-atik gitu ya. Maka kita kurangi dengan 2 di masing-masing ruas.
Bagian ruas kiri kita kasih min 2, bagian kita ruas kanan juga dikasih min 2. Ini nanti sebenarnya ada argumennya. Kenapa boleh seperti itu gitu kan. Nanti dalam aljabar itu karena 2 itu punya inverse terhadap penjumlahan. Inverse-nya berapa? Inverse-nya ya min 2. Kok hilang sih gitu kan? Loh, karena 2 dan min 2 itu saling inverse, maka akan menjadi netral, akan menjadi elemen netral yaitu 0. Makanya hilang. Yang sini bisa hilang. Maka ini menjadi X saja atau X plus 0 sama dengan 5 min 2 menjadi 3. Sehingga diperoleh 3, finishnya sudah sampai. Kalau kita tidak sekedar pindah ruas, itu bukan matematis ya. X plus 2 sama dengan 5. Oh ya, 2-nya pindah ruas, itu bukan argumen valid, karena bilangan nggak bisa loncat-loncat sendiri ya. Nggak bisa pindah-pindah sendiri. Ini karena ini sebenarnya argumen validnya. Itu salah contoh cara pembuktian langsung, teman-teman. Lain-lain nanti bisa Anda buktikan sendiri. Di slide saya yang penjelasan saya juga ada kayaknya. Saya langsung menuju ke sini, pembuktian tak langsung. Apa itu pembuktian tak langsung? Ini kebalikannya tadi. Anda masih ingat? Bentuk apa sih yang nilai kebenarannya sama dengan implikasi? Masih ingat nggak? Ini ekivalen dengan apa? Min P Q dan negasi Q. Negasi Apa, Mas? negasi Q. Negasi Q, Maka negasi P. maka negasi P. negasi P. Ini namanya apa? P dan negasi Q. Ini betul ya? Betul ini ya? Iya, iya. Ini namanya apanya ini? Betul, Pak. Kontradiksi. Wih. Kebalikannya. Kontraposisi. Pak. Nah, kontraposisi. Ini kita ajari wingi deh selalu rapo lah. Oke, itu ya. Pak, yang penting paham, Pak. Oke, gak apa. Namanya lupa gak? Namanya lupa, nanti ingat lagi ya. Dan namanya nanti inverse, ada converse, ada kontraposisi. Ini namanya kontraposisi, teman-teman. Ini ekivalen. Jadi punya nilai kebenaran yang sama, punya makna yang sama. Jadi ini bisa kita gunakan untuk pembuktian tak langsung. Nah, gitu ya. Kontraposisi atau kontradiksi, nanti ada istilah lain kontradiksi itu apa. Kita ke kontraposisi dulu, teman-teman. Contohnya apa? Langsung aja contohnya. Ini idenya adalah dari tadi itu ya, dari istilah kontraposisi yang kalau kita implikasinya itu P maka Q, maka nanti kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Lah, ide ini yang digunakan untuk melakukan pembuktian. Jadi kalau kita ingin membuktikan ini, jika ini maka ini gitu. Kalau tadi kan kita mungkin kalau ini dengan cara langsung kira-kira biasa. Caranya gimana? Halo? Bagi 2, Pak. Gitu kan. Oke. Masing-masing ruas dibagi 2 ya. Iya. Betul? Nah, Iya, itu Pak. kalau Iya, Pak. dengan cara langsung, karena yang kita otak-atik ininya, P-nya, ini P, ini Q. Nah, sekarang kalau tak langsung atau kalau kontraposisi, itu kita berawalnya dari sini, teman-teman. Dari belakang. Tapi tidak Q-nya, melainkan negasi Q-nya. Nah, gitu ya. Negasi Q-nya. Kenapa? Karena nanti kontraposisinya dari ini, kan ini ya, ini implikasinya bunyinya gini. Kontraposisinya itu bunyinya ini kan. Bunyinya ini. Jika Y tidak sama dengan 5, maka 2Y tidak sama dengan 10 gitu. Ini kontraposisinya. Ini yang kayak sama ini. Gitu ya. Nah, berarti kita mulainya dari sini nanti. Dari negasi Q-nya. Yang diketahui adalah Y tidak sama dengan 5. Kalau Y tidak sama dengan 5, gampang kan pembuktiannya? Ini berarti pembuktiannya bagaimana? Masing-masing ruas dikali 2, ya, dikali 2. Sehingga yang kiri menjadi 2Y, yang kanan menjadi 10, sehingga diperoleh 2Y tidak sama dengan 10. Nah, ini benar. Kenapa? Ini kan yang belakang ini, negasi Q. Nah, itu ya. Jadi dengan demikian terbukti jika Y tidak sama dengan 5, maka 2Y tidak sama dengan 10. Kalau sudah terbukti, kita kembalikan ke implikasi awalnya. Kan terbuktinya di sini nih, terbuktinya di sini, kita kembalikan ke sini. Maka menjadi ini. Oh, berarti terbukti bahwa jika 2Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 5. Nah, ini manfaatnya apa? Ini kan sebenarnya gampang. Dari kiri juga, dari langsung gampang, tak langsung gampang. Tapi nanti Anda akan mendapatkan kasus-kasus tertentu
masalah-masalah tertentu yang Anda mau membuktikan langsung itu mungkin kesulitan gitu ya. Jadi ketika Anda mau membuktikan P ke Q langsung itu sulit, kenapa? Karena Anda nggak bisa mengeksplor P. Entah karena P itu sedikit informasinya, entah karena mungkin Anda lupa informasinya tentang P gitu ya. Nah, tapi Anda justru lebih mudah mengeksplor tentang Q-nya. Anda punya informasi yang banyak tentang Q, Anda ingat juga informasi-informasi itu, fakta-faktanya, sifat-sifat tentang Q lah. Kalau gitu berarti lebih mudahnya ya kita mulai dari negasi Q aja lah gitu. Nanti kita ingin buktikan dia negasi P ujungnya. Sudah gitu. Kalau sudah terbukti baru kita kembalikan ke sini gitu, teman-teman. Paham nggak maksudnya ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Oke. Jadi itu, jadi bukan sekedar lah gitu aja dibolak-balik kurang kerjaan, itu bukan. Ini bukan masalah kurang kerjaan. Memang suatu saat kadang-kadang akan dibutuhkan tadi itu. Dibutuhkan ketika informasi tentang P itu sangat minim, ya bisa kita eksplor banyak, tapi informasi tentang Q itu justru lebih banyak bisa kita eksplor. Jadi mendingan dibalik pakai kontraposisi gitu. Teman-teman. Nah, ini contohnya ada di penjelasan di video, silahkan dicermatilah ya videonya nanti. Biar waktunya kita bisa lebih cepat. Nah, ini bisa buat Anda latihan. Bisa buat Anda latihan X pada bilangan genap, maka X juga bilangan genap. Nah, ini silahkan Anda bisa pakai secara langsung atau cara tak langsung kontraposisi tadi itu. Nah, tapi Anda perlu tahu kan, di sini berarti Anda butuh definisi apa? Halo? Bilangan genap. Nah, ada yang tahu nggak definisi bilangan genap itu apa? Bilangan 5, Pak. Ada yang tahu nggak? Bilangan yang habis dibagi 2. Oke, sederhananya gitu ya. Bilangan yang habis dibagi 2. Atau bisa juga bilangan genap itu jadi gini ya. A bilangan genap, ya jika A bilangan genap, maka A bisa dinyatakan sebagai 2N ya, untuk suatu N bilangan bulat. Nah, ini definisi resminya kira-kira seperti bukan resmi banget sih, tapi secara matematis sering yang mengatakan seperti ini. Jadi A bilangan genap itu kalau A bisa dinyatakan dalam bentuk 2N untuk N suatu bilangan bulat. Itu teman-teman. Ini sebenarnya istilah yang bersama dengan yang Anda katakan sih, semakna sih ya. Bahwa A habis dibagi 2 ya. Ya jelas habis dibagi 2 karena kalau dinyatakan dalam seperti ini kan kalau dibagi 2 hasilnya pasti N kan gitu ya. Itu kalau yang bilangan ganjil ada yang tahu nggak definisinya? Apa? 2N plus 1. Oke, jadi A bisa dinyatakan sebagai 2N plus 1 gitu ya, untuk suatu N bilangan bulat. Nah, itu teman-teman. Itu kalau bilangan ganjil. Jadi nanti 2 dikali suatu bilangan tambah 1. Nah, itu ya. Itu bilangan ganjil. Atau bahasa sederhananya, Pak, kalau dibagi 2 pasti sisa 1. Nah, itu ya. Itu sebenarnya berasal dari sini sebenarnya. Oke. Nah, dengan ini Anda akan bisa membuktikan. Silahkan dicoba. Kalau mau lebih ahli, Anda bisa coba. Bisa coba ini ya. Latihannya ini. Nah, kemudian kontradiksi sekarang. Kontradiksi apa sih gitu ya? Jadi sudah ada pembuktian langsung. Kontradiksi ini sebenarnya menyerupai ini, teman-teman. Menyerupai apa namanya? Menyerupai kontraposisi, hanya mungkin alur berpikirnya sedikit berbeda saja ya, sedikit berbeda. Berbedanya bagaimana? Nah, kalau kontraposisi tadi, ini ya, kontraposisi itu memang sejak awal yang ingin dibuktikan jelas-jelas P maka Q. Dan sejak awal memang kita niatnya gitu ya, berjalan memang mulai dari Q menuju negasi P. Ini kontraposisi. Ya, jadi sejak awal memang diketahui ini akan dibuktikan ini, teman-teman. Itu kontraposisi. Nah, kalau kontradiksi itu
Kalau kontradiksi itu ini, nah, diketahuinya ini nanti bedanya. Ini yang kontradiksi ya. Kontradiksi. Jadi yang ingin dibuktikan ini, yang kontraposisi berjalannya memang diketahui negasi Q memang itu, kemudian disusun langkah-langkah logis buktinya sampai nanti terbukti negasi P gitu ya. Kalau kontradiksi itu nanti diketahui memang, diketahuinya itu tetap P, diketahui P, tapi ada nanti istilahnya adalah diandaikan gitu ya, diandaikan atau diasumsikan negasi Q. Jadi diandaikan tidak terjadi Q gitu. Padahal diketahuinya adalah P gitu ya. Nah, kalau diandaikan tidak terjadi Q itu nanti terus bagaimana? Nah, kita sama sih. Setelah ini sama sebenarnya. Setelah ini sama dengan yang kontraposisi hampir sama. Kita mengeksplor karena diandaikan tidak Q itu, maka tidak, dengan adanya tidak Q itu akan terjadi fakta-fakta. Kita akan punya fakta-fakta kalau tidak Q itu efeknya apa saja sih gitu ya. Ini fakta pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin gitu ya. Nah, fakta-fakta ini akan kita susun membentuk suatu langkah logis yang akhirnya endingnya ditemukan tidak P gitu. Setelah kita menyusun fakta-fakta ini ditemukan tidak P. Nah, karena tidak P, inilah yang disebut dengan nanti terjadi kontradiksi. Kenapa terjadi kontradiksi? Karena di awal yang diketahui itu P. Yang diketahui P, tapi setelah kita mengandaikan tidak Q, kita menemukan terakhir itu faktanya tidak P. Ya, berarti terjadi kontradiksi ini. Wah, ini ketemunya tidak P, padahal yang diketahui P. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka nanti pengandaian harus diingkar. Kenapa, Pak? Ya boleh aja. Kenapa? Karena ini bukan fakta. Ini hanya pengandaian kita atau asumsi kita. Maka asumsi harus dibalik. Itu maksudnya. Asumsi kita harus dibalik atau pengandaian kita harus dibalik. Maka kalau pengandaian dibalik, pengandaian kita kan negasi Q. Maka kebalikannya adalah Q. Sudah terbukti. Maka terbukti Q. Lah, terbuktinya Q dari mana? Dari apa namanya? Membaliknya kita tadi. Membalik negasinya tadi. Membalik pengandaian tadi itu. Ini kan di pengandaiannya. Terus karena ini diingkar atau dibalik, akhirnya terbukti Q. Itu teman-teman. Itu kira-kira yang dimaksud dengan kontradiksi. Paham nggak kira-kira apa gambaran dari saya? Halo? Suara saya masih didengar? Iya Pak, masih. Masih, Pak. Paham nggak? Masih mencoba memahami. Mungkin tambah contoh, Pak. Masih Iya, mencoba. Pak. Lagi Bedanya di mana Pak? Antara kontraposisi sama kontradiksi itu sebenarnya? Gimana, Mas? Sebenarnya perbedaannya pas sebenarnya gitu. Perbedaannya sebenarnya lebih ke kata-kata sih sebenarnya. Kalau di sini kata-katanya memang sejak awal yang diketahui itu negasi Q, Mas. Sejak awal yang diketahui negasi Q, kemudian ditemukan negasi P. Sudah, berarti yang terbukti kontraposisinya. Itu aja. Dan kalau kontradiksi itu yang diketahui di awal itu P. Terus diandaikan nanti. Diandaikan atau diasumsikan negasi Q, yang beda ini. Kalau ini Q itu memang sudah menjadi yang diketahui gitu loh. Kata-katanya kalau di dalam kontraposisi, negasi Q itu memang yang diketahui. Tapi kalau di dalam kontradiksi, negasi Q itu bukan yang diketahui, tapi dia sebuah pengandaian saja. Itu maksudnya. Nah, karena dia pengandaian, terus setelah kita explore, ternyata kita akan menemukan tidak P. Nah, ini yang disebut dengan terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena tidak P, padahal yang diketahui di awal itu adalah P. Nah, karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita atau asumsi kita ini harus kita batalkan. Biasanya seperti itu. Harus kita ingkari, gitu. Harus kita salahkan pengandaian kita. Oh, kalau pengandaian kita salah, maka yang benar apa? Yang benar ya Q. Maka terbukti kan? Diketahui P, terbukti Q itu. Paham nggak maksudnya? Kira-kira.
Iya Pak. Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, coba di sini Paham, ada paham. contohnya kayaknya. Kayaknya di sini ada contohnya. Nah, ini. Jika X tidak X min 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 8. Oke, coba teman-teman. Ini kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 kasus. Oke. Saya coba cek jamboard saya. Logimnya masih ada ruang enggak ya di sini ya? Oke, masih ada. Oke, di sini ya. Pernyataan yang ingin dibuktikan apa tadi? Coba kita cek. Sorry, ini ya. Jika X min 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 8. Oke, jadi jika X min 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 8. Ini adalah pernyataan atau teori yang akan dibuktikan. Anggaplah P-nya yang ini, ya. Ini adalah P, ini adalah Q. Coba sekarang saya tanya, kalau kita mau buktikan ini dengan cara langsung, pembuktian langsung, kira-kira langkahnya gimana? Kedua ruas ditambah 5. Ya, oke. Jadi berawal dari diketahui apa? Diketahuinya apa? X min 5 sama dengan 3. 5. P-nya berarti X min 5 sama sama dengan dengan 3. Ya. Berarti langkah logisnya adalah masing-masing ruas ditambah dengan 5. Ini ya. Nah, yang ini hasilnya bis 0, kita akan mendapatkan X sama dengan 8. Ini kan terbukti berarti. Jadi terbukti yang Q. Terbukti X sama dengan 8. Ini bukti langsung, teman-teman. Ini pembuktian langsung. Sekarang coba, kalau dengan kontraposisi, kira-kira gimana? Dengan kontraposisi. Ini kontraposisinya apa sih? X tidak sama dengan 8. Lima tidak sama dengan 3. Jika X tidak sama dengan 8, Ah. Maka X min 5 Maka X min 5 Sama tidak sama dengan 3. tidak sama dengan 3. Oke, jadi ini nanti sejak awal memang kita jalannya seperti ini. Jadi yang kita ketahui langsung diketahui X tidak sama dengan 8 gitu, teman-teman. Nah, kalau X tidak sama dengan 8 gimana terusan? Masing-masing ruas diapain? Masing ruas dikurangi 5. Oke, jadi ini dikurangi 5. Ini juga dikurangi 5. Sehingga kita peroleh apa ini? Tidak sama dengan 3. Oke, X min 5 tidak sama dengan 3. 3. Gitu ya. Jadi diketahui ini, terbukti ini. Jadi terbukti ini. Nah, ini logikanya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, karena kita punya ini, maka dengan kontraposisi nanti gitu ya. Dengan kontraposisi, bacalah ini kontraposisi pokoknya tulisan saya. Maka kita peroleh P maka Q. Maka kembali ke pernyataan awal. Paham? Paham dulu yang dua cara ini. Paham, Pak. paham Pak? Paham, Pak. Paham ya? Lah, sekarang bagaimana kalau kontradiksi? Lah, ini sedikit beda. Kalau kontradiksi langsung gini, teman-teman. Kontradiksi itu langsung yang diketahui tetap P. Jadi diketahui itu X min 5 sama dengan 3. Tapi kita di sini mengandaikan. Jadi andaikan X itu tidak sama dengan 8. Gitu ya. Jadi diketahuinya itu tetap X min 5 sama dengan 3. Terus kita andaikan, kita asumsikan bahwa X-nya itu tidak sama dengan 8. Nah, ini kita explore juga. Langkahnya mirip seperti kontraposisi. Langkahnya apa kira-kira di sini? Dikurangi min Dikurangi 5 atau ditambah min 5 gitu ya. Sehingga kita punya apa? X min 5 X min 5 tidak sama dengan 3.
3. Nah, inilah yang kita sebut dengan terjadi kontradiksi, teman-teman. Kontradiksi dengan apa? Terjadi kontradiksi dengan yang diketahui. Yang diketahui apa sih? X min 5 sama X dengan min 5 3. sama dengan 3. Nah, yang dihasilkan apa? 3 X sama min dengan 5 tidak sama dengan Kan 3. kontradiksi itu. Min 5 tidak sama Kontradiksi itu dengan. maksudnya bertentangan dulu, Cah. Paham ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Paham. Nah, ini terjadi kontradiksi dengan yang diketahui lah. Kalau terjadi kontradiksi, maka pengandaian itu ya, pengandaian atau mungkin orang lain akan menyebut sebagai asumsi harus dibatalkan, harus diingkari atau dibatalkan, diingkari. Pengandaian kita apa? X tidak sama dengan 8. Nah, kalau diingkar berarti menjadi X sama dengan 8. oke, sehingga diperoleh kalau pengalihan ini diingkarkan, ini pengalihannya, kalau ini diingkar maka diperoleh apa? X sama dengan 8. Nah, sudah berarti kan diketahuinya ini, terus oleh sebab kita mengingkari pengalihan kita peroleh ini. Nah, akhirnya terbukti berarti. Terbukti jika diketahui X min 5 sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 8. Paham enggak? Ini yang cara kontradiksi. Paham enggak Anda? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham Pak, jelas. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau tanya. Iya, Mbak. Untuk yang asumsi, itu tuh berarti kita bebas sendiri atau gimana? Pak? Ini toh. Ya kalau ini mengandaikan, jangan bebas dong. Andaikanlah seperti yang tidak kinya toh ya. Jadi kita mengandaikan seolah-olah itu tidak terbukti gitu loh maksudnya, Mbak. Paham ya? Oh iya, iya, Pak. Nah, ini kan yang ingin kita buktikan apa? Yang ingin kita buktikan kan sebenarnya X sama dengan 8. Lah, kita mengandaikan seandainya ini nggak terbukti gitu loh. Kalau ini nggak terbukti kan berarti kita andaikannya X tidak sama dengan 8. Paham, Mas? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Itu, Mbak. Jadi bebas sih. Bebas tapi sesuai dengan soalnya. Nggak bebas dong, Pak, gitu ya. Kayak ada itu loh. Kamus merdeka. Merdeka tapi juga merdeka banget gitu ya. Merdeka banget nanti ada keenakan nanti. Mau ambil kemana-mana gitu ya. 144 SKS di luar kampus semua. Di rumah dan di perusahaan kerja itu nggak bisa. Itu tetap ada batasnya. Merdeka tapi ada batas. Ini juga gitu. Bebas tapi ya sesuai soalnya. Kalau soalnya yang dibuktikan ini berarti yang kita andaikan seolah-olah ini nggak terbukti gitu. Maksudnya gitu. Maka kita andaikan tidak sama dengan 8. Ternyata kalau kita membuatnya seolah-olah nggak terbukti, malah terjadi kontradiksi dengan yang diketahui. Yang diketahui itu adalah X min 5 sama dengan 3, tapi yang kita dapatkan faktanya adalah X min 5 tidak sama dengan 8. Oh, kalau gitu kontradiksi dong. Kalau kontradiksi, maka pengandaian kita atau asumsi kita harus kita ingkari dong, gitu ya. Kalau kita ingkari, maka kita peroleh, ya benar terbukti X-nya sama dengan 8. Oke, paham semuanya? Paham, Pak. Paham Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kalau paham, coba ini sama ya. Sama intinya kayak gitu. Pengen jelas silahkan lihat videonya saja. Kita percepat aja biar gak panjangan nanti. Nah, terakhir ya teman-teman. Yang terakhir adalah pembuktian dengan induksi matematika. Pernah dengar ya? Ini di SMA ada yang pernah dapat ini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya, alhamdulillah. Pernah Pak. Oke, kalau pernah berarti saya nggak perlu menjelaskan lebih mendalam. Setidaknya Anda sudah pernah mendapatkan awalan. Ini nggak tahu, Anda dapat ini pas sudah pandemi atau belum ya? Secara online atau secara offline ini? Offline. Saya ingat. Offline, Pak. Apa? Offline. Offline. Offline, berarti sebelum pandemi ya, Anda ya? Betul, Kelas Pak. 1 atau kelas 2 awal ya mungkin ya? Iya, Ya. Pak. Kelas. Oke, berarti masih nyantol. Kalau online di SMA itu saya agak ragu-ragu. Oke, ya nggak semuanya sih, tapi sebagian itu mungkin terkendala sinyal atau gurunya yang terkendala itu ya. Akhirnya nggak paham. Ini ya jangan-jangan kita juga ada yang terkendala ya, nggak apalah. Ini namanya aja kondisi ya. Kondisinya seperti ini ya kita maklumi lah ya. Nah kalau pembuktian induksi itu teman-teman, tidak semua ya, tidak semua masalah atau teori dalam matematika atau dalam suatu ilmu tertentu bisa kita buktikan dengan induksi matematika.
Yang bisa apa? Ciri-cirinya adalah yang dia terkait dengan bilangan asli, itu teman-teman. Yang sifat itu atau teori itu terkait atau bergantung pada bilangan asli. Jadi dia berlaku ini ya. Untuk setiap n bilangan asli berlaku sifat Pn. Nah, itu maksudnya. Maka kalau seperti ini kita buktikannya dengan induksi matematika. Jadi kalau bilangan real, Pak, untuk setiap A bilangan real nggak bisa. Atau untuk setiap A bilangan bulat nggak bisa. Ya. Atau untuk sesuatu yang nggak terkait bilangan ya nggak bisa. Itu ingat ya. Jadi itu yang pertama harus kita ingat dulu. Jadi induksi matematika kalau terkait dengan bilangan asli. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya itu adalah kita buktikan dulu untuk n sama dengan 1 dulu. Kan tadi terkait bilangan asli kan, sifatnya bergantung pada bilangan asli. Maka kita bisa masukkan nilai n-nya, yaitu 1. Itu kita masukkan dulu. Apakah untuk n sama dengan 1 itu terbukti atau tidak? Pernyataan ini berlaku benar atau tidak? Ya, itu dulu langkahnya. Yang berikutnya adalah kita asumsikan benar atau dianggap benar, diyakini benar dulu. Untuk n sama dengan k itu dianggap benar. Ya. Lah, dengan modal 2 ini, jadi modal kita ini sama ini, dengan kita punya bukti bahwa n sama dengan 1 itu benar, dan kita menganggap benar bahwa n sama dengan k, langkah berikutnya adalah kita harus bisa buktikan untuk n sama dengan k plus 1, gitu teman-teman. Apakah untuk kasus n sama dengan k plus 1 tetap benar atau tidak pernyataan Pn ini, sifat Pn ini? Nah, kalau ternyata tetap benar untuk n sama dengan k plus 1, oke, maka dia valid. Pernyataan ini terbukti benar nih, benar. Itu langkah dalam induksi matematika. Contohnya langsung aja ya. Nggak perlu panjang lebar lah, Anda sudah pernah dapat di SMA. Contohnya ini, ada pernyataan seperti ini. Pernyataannya mulai dari sini kan berarti. Buktikan bahwa ini perintahnya. Untuk setiap n bilangan asli, berlaku 4n-1 habis dibagi 3. Jadi pernyataannya mulai dari sini sampai sini ya. Untuk setiap n bilangan asli, berlaku 4n-1 habis dibagi 3. Nah, ini adalah terkait dengan himpunannya atau bilangannya. Ini adalah sifatnya, berlakunya ini. 4n-1 habis dibagi 3 kayak ini ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi soalnya dulu. Ini adalah perintah soal gitu ya. Ini perintah soal. Ini kalimat utuhnya, pernyataannya. Ini adalah himpunan bilangannya. Ini kan bilangan asli ya, berarti bisa nih. Bisa kita pakai induksi matematika nih. Sifatnya apa? Sifatnya ini. 4 pangkat n-1 habis dibagi 3. Nah, langkahnya tadi gimana? Untuk n sama dengan 1 dulu. Nah, untuk n sama dengan 1, coba n1 itu kita masukkan ke sifat yang ingin dibuktikan tadi. Berarti kan 4 pangkat n menjadi 4 pangkat 1 ya. 4 pangkat 1 min 1 berapa? Maka 4 min 1 itu 3. Benar. Kenapa? Karena 3 habis dibagi 3. Oke. N sama dengan 1 terbukti. Gitu ya. Nah, kemudian dianggap benar langkah berikutnya. Untuk n sama dengan k itu kita anggap benar. Gitu ya. Kita anggap benar. Berarti bunyinya n-nya diganti dengan k. Tadi kan 4 pangkat n min 1. Berarti sekarang menjadi, kalau n-nya diganti dengan k menjadi 4 pangkat k min 1 gitu ya. Berarti 4 pangkat k min 1 itu benar habis dibagi 3. Pokoknya itu diyakini kebenarannya dulu. Gitu ya. Oke. Kalau sudah bagaimana? Kita akan lanjutkan ke n sama dengan k plus 1, teman-teman. Nah, gimana? Sama, tadi yang mau kita buktikan kan sifat ini. Berarti n-nya kita ganti dengan k plus 1 sekarang. Jadi kalau 4 pangkat k plus 1 gitu ya, kemudian dikurangi 1, secara matematis bagaimana? Uraikan saja. Explore saja. Kita punya sifat perpangkatan. Kalau pangkat dijumlahkan gitu sama dengan mengalihkan bilangan dasarnya, jadi 4 pangkat k dikalikan 4 pangkat 1 kan ya. Pangkatnya nggak perlu ditulis ya apa di sini, dikurangi dengan 1.
Nah, terus pokoknya gunakan langkah logis gitu ya, explore gitu ya, ide-ide Anda, langkah-langkah kita biar pokoknya intinya apa sih nanti kita menuju supaya bentuknya nanti bisa dibagi tiga, intinya gitu ya. Supaya bentuk ini nanti bisa dibagi tiga, maka kita explore. Berarti langkahnya gimana? Ya 4 ini kita uraikan dengan apa namanya bilangannya supaya ada bilangan tiganya. Maka 4 ini kita jadikan menjadi 3 plus 1. Ini nggak berubah nilai ya. Kalau sudah kita distributifkan sekarang, kita distribusikan. Kita kalikan dengan masing-masing suku di sini. Maka yang ini kita akan peroleh ini 4K kali 3 ditambah dengan 4K kali 1. Itu teman-teman. Nah ini kan, ini penjumlahan nih. Ini suku ini ditambah dengan suku ini, terus ada dalam kurung, dikurangi dengan ini. Artinya apa? Ini dan ini itu sekarang setara. Kalau ini berbeda, ini kan nggak setara ini. Ini perkalian, ini pengurangan. Nggak bisa nih, Pak. Kurungnya kita balik, nggak mungkin. Langsung 4K dikali ini, Pak. Nggak bisa, ini nggak boleh. Karena nggak setara. Kalau ini sekarang sudah setara penjumlahan dan pengurangan, maka boleh ini kurungnya kita pindah. Jadi, kita boleh mengerjakan yang depan dulu atau mengerjakan yang belakang dulu boleh. Maka di sini kurungnya pindah ke belakang. Berarti yang dikerjakan adalah ini dari nanti 4K min 1. Pak ini tinggal 4K saja karena di sini 4K kali 1 tetap menjadi 4K saja ya. Oke. Nah, berarti kita sekarang punya dua suku nih, ini sama ini. Gitu ya. Nah, yang ini jelas nih suatu dibagi dengan 3. 4K itu pokoknya sesuatu bilangan, terus dikalikan dengan 3. Ini pasti habis dibagi 3. Kenapa? Karena dia adalah kelipatan 3 pasti kan ya. Oke, kelipatan 3. Terus yang belakang apa nih? Yang belakang adalah 4K min 1. Nah, 4K min 1 kita peroleh dari fakta sebelumnya tadi, yang kita yakini tadi, bahwa 4K min 1 habis dibagi 3. Dengan demikian, yang depan habis dibagi 3, yang belakang habis dibagi 3. Karena kedua suku habis dibagi 3, kalau dijumlahkan tetap habis dibagi 3. Itu ya, maka kesimpulannya ini. Kesimpulannya 4K, 4 pangkat K plus 1 min 1 itu habis dibagi 3, teman-teman. Nah, dari 3 langkah tadi, N sama dengan 1 terbukti, N sama dengan K diyakini benar tadi, terus N sama dengan K plus 1 juga terbukti tadi. Disimpulkanlah bahwa untuk setiap N bilangan asli ini berlaku 4N min 1 habis dibagi 3. Paham belum ini? Halo? Masih mendengar suara saya? Paham, Pak. Paham, Bapak. Paham ya? Iya. Pernah ya dulu di SMA juga kayak gini kan? Iya. Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada, Oke. Pak. Nggak ada, itu kayaknya sudah lemes. Sudah ngantuk kayaknya. Oke, yang contoh berikutnya ini silahkan nanti diperhatikan di video, ada kalau pengen belajar sendiri. Oke, kalau enggak ya nggak apa sih. Terus yang kontra example tadi ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Sudah saya jelaskan seperti yang sapi tadi itu ilustrasinya. Kalau kita mau ada pernyataan bahwa setiap sapi berwarna putih, ya, kita mengkonternya dengan memberikan contoh yang salah. Gitu. Contoh yang tidak sesuai pernyataan itu loh. Ini contoh yang kalau dalam matematika seperti ini. Setiap bilangan positif adalah hasil tambah dari 3 bilangan kuadrat. Nah, tunjukkan bahwa pernyataan ini salah. Berarti sama saja kita mau menyangkal pernyataan ini. Nah, kalau kita menunjukkan salahnya suatu pernyataan, kita menggunakannya counter example. Berarti kita cari dong, kita cari contoh yang menyangkal, contoh yang nggak sesuai dengan pernyataan itu, gitu ya. Contohnya tadi 1 sesuai, ini benar. 2 benar, dia penjumlahan dari 3 bilangan positif yang dikuadratkan. 3 bilangan kuadrat. 3 juga, 4 juga, 5 juga masih bisa, 6 masih bisa, 7, nah, ternyata 7 itu nggak bisa. Coba silahkan kita cari 7 itu apa ya?
0 kuadrat misalkan tambah 1 kuadrat tambah berapa ya, atau tambah 2 kuadrat gini nggak bisa juga kan, ini 4 9 nggak bisa kan ya, pokoknya nggak bisa deh gitu, atau 3 langsung 3 nggak mungkin ada langsung 3 kuadratnya sudah 9 kan. Jadi yang bisa kita gunakan tuh hanya kombinasi 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat, kombinasi dari ini aja sih. Kenapa? Karena kalau kita pakai 3 kuadrat sudah langsung 9, sudah kelebihan dari 7. Tapi kita nggak bisa nih. Berarti kan 0 kuadrat itu 0, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. Nah, kombinasi dari 3 bilangan ini, gimana biar jadi 7? Nggak bisa kan? Kalau 1 bisa, 0, 0, dan 1. 2, 0, 1, 1 bisa. 3, 1, 1, 1 bisa. 4, 0, dan 0, 0, 4 bisa. 5, 0, 4, 1. 6, 4, 1, 1. 7 berapa nanti? Nggak bisa ternyata. Maka 7 itu menjadi counter example kita. Maka kita katakan seperti ini. 7 tidak dapat ditulis seperti itu. Makanya 7 tidak dapat ditulis sebagai hasil tambah dari 3 bilangan kuadrat. Ya, jadi 7 merupakan counter example dari pernyataan di atas. Dengan demikian, pernyataan di atas itu salah. Gitu ya. Itu teman-teman maksudnya counter example dalam matematika. Paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Contoh halnya ini kalau dalam matriks ya. Kalau AB itu sama dengan 0, 0 itu ini bukan O ya, ini 0 bilangan ya. Matrik 0 maksudnya. Ini ya matrik yang semua elemennya 0 ini. Maka kita bisa menemukan salah satunya pasti 0 atau bisa dua-duanya juga sih. Ini pernyataan ini apakah benar atau salah gitu ya. Ini pernyataan ini baru ditanyakan. Nah, ini kan jelas enak, ini perintahnya sudah langsung jelas nih. Tunjukkan bahwa dia salah, itu enak. Kita tinggal jelas-jelas mencari counter example-nya. Tapi kadang-kadang kalau seperti ini kita tertipu nanti. Apakah pernyataan ini benar gitu ya? Kita menganggap benar, terus kita melakukan pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, padahal ini salah gitu ya. Kita harus pusing-pusing, pakai bukti langsung tak langsung, ternyata nggak bisa-bisa. Kok nggak bisa-bisa ya? Langkah-langkahnya ternyata salah kok gitu ya. Maka kalau ini salah ya harus dengan counter example. Berarti kita harus menemukan kasus tertentu, contoh tertentu yang menyangkal kalimat ini, menyangkal pernyataan ini. Nah, ternyata ini penyangkalnya ini. Kita ambil A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Terus kita kalikan nih. A dan B. Ini kan A jelas tidak 0 ini. A tidak 0, B tidak 0. Tetapi AB-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti counter example. Ada AB yang enggak 0, tetapi keduanya juga tidak 0 hasil kali masing-masing unsur pengalihnya A dan B-nya juga tidak 0. Jadi ini mengingkari pernyataan ini. Dengan demikian pernyataan ini salah. Oke teman-teman, jadi ingat ya, dan ini yang mungkin Kandi sering salah. Dalam setiap tahun selalu ada yang salah apa? Dia menggunakan example untuk pembuktian langsung, nggak boleh. Ingat, hati-hati ya. Jadi counter example, contoh ini hanya kita gunakan untuk mengatakan sesuatu itu salah, teman-teman. Untuk mengcounter saja. Kalau untuk mengatakan sesuatu itu benar, jangan dengan contoh. Sekali lagi, jangan dengan contoh. Terus dengan apa Pak nanti Pak? Dengan kasus umum, dengan variabel umum nanti. Besok kita akan belajar itulah ya. Jadi kadang-kadang gitu anak-anak. Nanti kalau sudah masuk ke teori tentang aljabar itu kan ya, buktikan bahwa misalkan ini misalkan nanti A dan B itu matrik misalkan, bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Buktikan ini. Nah, kira-kira menurut Anda ini benar nggak teman-teman? Sifat komutatif dalam matrik ini, penjumlahan ini, benar nggak? A tambah B sama dengan B tambah A, benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Nah, ini benar kan? Nah, bukti untuk membuktikan ini benar, jangan dengan contoh. Itu nggak valid. Tapi selalu ada saja setiap tahunnya. Pastikan ini terjadi. Jadi nanti kita pakai contoh, misalkan pakai contoh yang ini, A dan B ini, terus kita tambahkan. A tambah B, gitu kan ya. Ini 200 ditambahkan yang jadinya gini nanti.
2, 0, 1, 3. Terus dibalik langsungan. B tambah A. Sama. 2, 0, 1, 3. Oh, ini sama. Terbukti. Nggak boleh, ingat. Tidak boleh. Contoh tidak boleh digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Kalau untuk membuktikan salah boleh, tapi membuktikan benar nggak boleh pakai contoh. Ingat ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, Pak, terus buktikannya gimana, Pak? Pakai variabel umum bebas. Jadi nanti kita harus pakai seperti ini nanti. Nah, kita ambil A-nya itu misalkan ini, ambil sembarang nanti ya, ambil sembarang dua buah matriks AB. Lah ini sembarang namanya. Ininya B11, B12, B2 sorry ini satu-satu ya. 11, B21, B22. Lah ini Anda jumlahkan nanti. A tambah B yang menggunakan ini variabel-variabel umum ini Anda tambahkan nanti. Hasilnya apa? Nah, nanti kita akan mendapatkan bahwa AB itu akan sama dengan B plus A. Loh, Pak, bedanya apa Pak dengan tadi? Dengan ini teman-teman, ini namanya variabel ya istilahnya ya. Perwakilan gitu ya. Lah, perwakilan variabel umum ini, tempat notasi ini yang sifatnya masih umum, ini mewakili semua bilangan. Kayak ini bentuknya A ya, A11 notasi ya, variabel. Ini mewakili semua bilangan apapun. Sehingga kalau ini benar, maka untuk semua bilangan berapapun juga benar. Berbeda dengan ini. Berbeda dengan ini. Kalau ini hanya mewakili dirinya sendiri. Jadi hanya mewakili dirinya sendiri A dan B yang ini. Tapi dia tidak mewakili matriks yang lain. Mungkin benar untuk mereka, untuk keduanya ini. Tapi tidak benar mungkin untuk selain mereka gitu loh. Itu masalahnya kenapa kita kalau membuktikan benar nggak boleh pakai contoh. Tapi kalau kita pakai yang ini, pakai yang seperti ini, pakai notasi-notasi ini, variabel-variabel ini akan mewakili semua bilangan. Artinya kalau untuk ini benar, maka ketika notasinya ini Anda ganti dengan bilangan tertentu, berapapun, pasti tetap akan benar, akan berlaku juga. Jadi itu yang disebut dengan abstraksi biasanya, atau generalisasi kalau di dalam matematika itu. Kalau berlaku untuk yang general, maka untuk yang khusus itu pasti berlaku. Tapi kalau berlaku hanya untuk khusus, yang general belum tentu berlaku. Tuh. Teman-teman, itu terkait lagi juga nanti dengan pembuktian yang menggunakan kalimat kuantor juga. Paham nggak maksudnya ini penjelasan saya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kadang-kadang tapi anak-anak matematika tuh justru aljabar atau struktur aljabar abstrak itu yang sering dihindari. Maka saya nggak pernah punya bimbingan karena nggak minat dengan pembelajaran saya. Padahal tadi kita melakukan abstraksi itu bukan untuk membuat bingung, tapi ini supaya kita itu nggak egois. Kenapa kok nggak egois, Pak? Karena abstraksi itu untuk semua orang, untuk semua kasus. Kita membuktikan satu hal ini, tapi ini mewakili semuanya. Itu abstraksi namanya, generalisasi. Tapi seolah tadi bagi beberapa orang, karena ini nggak ada angkanya, ini tadi yang salah pendapat tadi itu. Seolah-olah ini bukan matematika, terlalu abstrak Pak. Saya nggak suka pelajaran yang abstrak kayak gini. Padahal justru yang abstrak ini mewakili semua kasus. Kalau kita pakai yang nggak abstrak, itu terlalu egois ini. Justru ini egois, karena dia hanya mewakili dirinya sendiri. Dan nggak bisa mewakili kasus yang lainnya. Itu teman-teman. Itu ya. Nah, syukur-syukur besok ada yang minat belajar aljabar. Itu salah satu terapan aljabar. Pembuktikan, gitu ya. Pembuktian. Oke, lah ini terakhir aja. Terakhir adalah bagaimana kalau kita berhasil membuktikan suatu pernyataan, biasanya dikasih tanda nanti. Dalam beberapa literasi beda-beda tandanya. Ada yang dikasih tulisan QAD. Artinya adalah quod erat demonstrandum. Dalam bahasa Latin itu maknanya itulah yang memang ingin ditunjukkan gitu ya. Bahasa gaulnya yokui ya. Yokui yang tak maksud gitu ya. Itu bahasa gaulnya. Bahasa gaul Jawanya ya. Bahasa Indonesianya gimana ya? Ya gitulah tong gitu ya. Nah, itu kalau bahasa dengan tapi dalam beberapa artikel kalau dalam zaman-zaman yang era modern seperti ini, dalam artikel matematika lebih seringnya pakai ini, tanda kotak biasanya, persegi.
Bisa warna putih, bisa warna hitam, tergantung alirannya. Di aliran putih atau aliran hitam. Ini selera aja sih. Selera aja. Pokoknya kalau di akhir bukti itu biasanya dikasih kotak ini, kotak persegi putih atau kotak persegi hitam. Ini maksudnya ya sama dengan ini. Itulah yang pengen tak tunjukkan. Itu loh maksud saya, itu maksudnya gitu. Gitu ya. Ini kayaknya ini pekan depan saja yang pembuktian kalimat berkuantor. Kayaknya juga sudah saya berikan videonya, nanti bisa Anda pelajari dulu. Yang sulit bisa kita diskusikan pekan depan. Itu teman-teman, untuk materi pekan ini, sebelum saya akhiri, ada yang mau Anda tanyakan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum, Pak, belum. Belum ada, Pak. Sudah paham semua tadi hari ini? Insya Allah Pak. Sudah, Pak.